wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Zahara yang pada hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kompetensi dasar yang ada pada materi 3.12 ini yaitu tentang struktur dan kebahasan teks ulasan baik itu film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian, untuk kompetensi dasar 4.12 yaitu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya berupa film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah dan lain-lain. Dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Nah, materi pelajaran hari ini ada 2 pembahasan. Yang pertama tentang struktur teks ulasan, ya nanti akan dibahas apa saja yang termasuk dari struktur teks ulasan, dan juga Ibu akan membahas kaidah kebahasaan yang ada pada teks ulasan. Nah, anak-anak, sekarang mari perhatikan, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada tafsiran, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat rangkuman. Baik anak-anak, akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Jadi, yang dinamakan orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran secara umum dari sebuah karya, baik itu film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Nah, pada bagian orientasi ini memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Lalu, kita bahas yang kedua, yaitu tentang tafsiran. Dalam tafsiran ini merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya, berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Nah, pada bagian evaluasi ini, biasanya pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut, ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Dan yang terakhir ada rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Nah, pada bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Jadi, keempat poin ini merupakan poin dari struktur daripada teks ulasan. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasan teks ulasan. Pada teks ulasan kita lihat ada yang pertama konjungsi penerangan. Konjungsi penerangan ini menjelaskan, ditandai dengan kata bahwa, yakni, dan yaitu. Konjungsi kan itu kata penghubung ya. Nah, ini adalah kata penghubung penerangan. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal. Nah, ini ditandai dengan kata sejak, kemudian, dan akhirnya. Nah, ketiga konjungsi ini merupakan konjungsi temporal yang ada pada teks ulasan. Lalu, dalam kaidah kebahasan teks resensi atau teks ulasan, ada yang namanya pernyataan saran, di mana pernyataan saran ini ditandai dengan kata harus, hendaknya, dan jangan. Lalu, ada juga konjungsi atau kata penghubung penyebaban. Nah, ini biasanya ditandai dengan kata sebab dan karena. Nah, keempat poin ini merupakan kaidah kebahasaan yang ada pada teks resensi atau yang sekarang biasa kita sebut dengan teks ulasan.
Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini paham tidak? Ibu berharap dengan materi yang sesimpel ini, kalian bisa memahami materi Ibu dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pada pertemuan hari ini, yuk sama-sama kita baca lafaz hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.